Ya, ini apa? Sesuai agenda kita sore ini bincang-bincang dengan calon dokter ini. Adinda Ripin Ritonga ini dari Aceh, ujung Pulau Sumatera ini. Mungkin nanti kita share di Facebook ini untuk kawan-kawan mengetahui bagaimana sih berburu beasiswa di dalam negeri ini. Untuk itu mungkin sebelum itu Adinda ini bisa cerita dulu nih, bagaimana perjuangannya sampai S3 saat ini, dari mulai SD. Iya, terima kasih saya ucapkan kepada Abang Anda, Mat Nuritonga, salah seorang pendidik di Pondok Pesantren Darun Najah 8. Betul-betul, ini kita lagi live dari Al-Azhar Building ini. Iya. Ini meskipun nggak jauh-jauh ke Mesir, tapi ada Al-Azhar di sini. Oke, Ya, silakan dilanjut. Bisa kami sampaikan perjuangan pendidikan yang saya tempuh dalam hal ini, mulai dari SD hingga sekarang ini, alhamdulillah sedang menjalani proses S3 di UIN Sumatera Utara. Kepada para netter ataupun pemirsa yang sedang live on di IG maupun nanti di Facebook, dapat sampaikan bahwa saya sendiri memiliki 2 sekolah dasar. Jadi yang pertama sekolah dasar di kampung dulu, ya, kampungnya berada di Aitkulim, ya. Sekarang ini masuk Kecamatan Ujung Batu, Julu khususnya. Oh, udah berubah dari Simangambat itu ya? Sudah berubah, Bang Anda, sudah berubah. Tidak lagi Kecamatan Simangambat, tapi sudah terjadi pemekaran ke Ujung Batu, kemudian terjadi lagi pemekaran ke Ujung Batu Julu. Jadi waktu itu SD ada dibangun oleh swadaya masyarakat. Masya Allah, ini ada yang bergabung dengan kita ini, Bos Travel dari Duri ini. Iya. Alhamdulillah. Haji Yahya, Masya Allah. Ya. Ahlan wa sahlan, Haji Yahya. Kemudian pada waktu itu SD sederhana, bisa dibayangkan SD di kampung pada waktu itu tahun 91 dibangun, hanya satu ruang yang diisi oleh 6 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 itu berada dalam satu ruang yang bentuknya seperti meeting hall, gitu, seperti aula pertemuan. Nah, kemudian gurunya juga satu pada waktu itu. Jadi one for all for one, begitu ceritanya itu, Bang Anda. Ya. Saya sangat teringat dan masih terngiang suaranya di telinga, itu guru yang paling saya kagumi, Ibu Purba namanya. Nah, ini ada kawan ini gabung ini. Ya. Ini dulu Semarhala di Ma'had ini. Alhamdulillah. Jadi gurunya cuma satu, Pak. Beliau yang mengajar kelas 1 sampai kelas 6 dalam satu ruang besar seperti itu. Kalau ingin ditanya atau ada yang bertanya siapa guru yang paling Anda kagumi, menurut saya salah satunya adalah guru saya SD dari kelas 1 sampai kelas 4, yaitu Ibu Purba. Kediaman waktu itu di 11786, ya. Sekarang ini masuk daerah Labuhan Batu Selatan. Ini bawang goreng mamah nih, ini bawang goreng mana bergabung ini, mau buka puasa ini kelihatannya ini. Iya. Ya, lanjut. Ya, lanjut Adinda, lanjut. Oke, terima kasih. Nah, kemudian saya menyelesaikan SD di SD Negeri 1178764.
Pada waktu itu karena jaraknya jauh, maka orang tua menyuruh atau membuat kondisi kami waktu itu menjadi seperti mahasiswa, ya. Jadi ngekos, Berdagang sendiri ya, berdagang sendiri, ngekos. Jadi bisa ngekos dibayar sendiri. 96 anak kelas 4 SD harus ngekos bak layaknya mahasiswa zaman sekarang. Oh, itu kepala sekolahnya itu yang calon Bupati Labusel sekarang itu ya? Iya, kebetulan mantan kepala SD saya waktu itu Bapak Mangayat Jago Margaritonga juga, ya. Iya. Hmm. Margaritonga itu seperti sekarang lagi nuansa politik calon Bupati Iya. Labuhan Batu Selatan. Nah, Kemudian lulus SD di sana ya? ya, Hmm. alhamdulillah selesai SD di Baik. SD 17876 itu. Hmm. Ya, lanjut. Kemudian oleh orang tua dimasukkan ke pesantren, itu di pondok pesantren modern Darul Muhsinin Janji Manahan Kawat, Labuhan Batu. Apa namanya, mengikuti abang sepupu waktu itu, ada alumni Gontor juga bernama Rizal Siregar, itu Black Moralis, ya, yang mana beliau sudah terlebih dahulu di pondok pesantren itu. Dan memang dari pondok pesantren Janji Manahan Kawat itu banyak yang kemudian menjadi alumni-alumni Gontor. Ada Ustadz Hasir Budiman Ritonga, ya, ada abangnya lagi, untuk kader Partai Nasdem waktu itu pas pileg kemarin calon dari Sumut, RD Sumut tingkat 1. Banyak kemudian dari pondok pesantren Darul Muhsinin Janji Manahan itu menjadi alumni. Itu juga lah inspirasi saya pribadi, karena banyaknya ustadz-ustadz dari Gontor waktu itu yang mengajar di Darul Muhsinin Janji Manahan Kawat, kemudian ya, itu dari Tulung Agung, ya, saya pribadi mengikuti jejak para guru dan senior-senior saya yang sudah melanjutkan ke Gontor, dan tepatnya 2002 pondok modern Darussalam Ponorogo. Itu Bang Anda sekilas dari SD sampai SMP atau sanawiyah. Ya, kemudian saya lulus di Gontor 2 pada waktu itu, ya, tahun 2002. Kemudian setengah tahun kemudian saya pindah ke Gontor 1. Ini singkat-singkat saja. Kemudian dari karena banyaknya masalah masih terngiang dan sangat teringat bagaimana disiplin waktu kelas 5, kemudian menghadap ke Ustadz Munif At-Tamimi, pakar dari pengasuhan pada waktu itu di kos, ya. Kemudian di kelas 6 saya dipindah ke Darul Ma'rifat Gontor 3 di Pura Kediri. Setamatnya dari Gontor, waktu itu bercita-cita ingin lanjut kuliah ke Mesir, cuman belum ada rezeki, ya. Pengabdian saya selesaikan di Alma Mater Gontor 3 1 tahun. Sambil diisit juga itu waktu itu ya? Iya, karena Gontor 3 sudah takut oleh namanya yang bisa datang, sehingga ada dibuka jurusan filsafat konsentrasi perbandingan agama. Jadi 1 tahun 2 semester begitulah Bang Anda. Isit guru plus mahasiswa isit di Gontor 3. Kemudian berburu beasiswa ke Mesir Al-Azhar Mesir, namun banyak langkah yang tertunda sepertinya Allah kurang meridhoi, begitu mungkin.
Iya. mulai dari kartu penduduk yang belum punya, kemudian terlambatnya mendaftar, dan banyak permasalahan lain. Informasi waktu itu yang terlambat datang ke Gontor 3 menjadi penghambat, sehingga buru-buru beasiswa akhirnya gagal. Agak depresi waktu itu memang. Saya menghilangkan kegalauan yang terjadi pada waktu itu, ya. Kemudian saya ke pondok pesantren Darun Najah waktu itu. Bapak Anda juga masih di pusat waktu itu, ya. 2006. Kemudian saya ke sana sekitar beberapa minggu menghilangkan stres dan juga mencari peluang-peluang jalur beasiswa ke Mesir dari jalur yang lain. Saya masih ingat ada kawan berbagi informasi, Ustadz Subki atau siapa namanya, saya kurang ingat lagi, ya. Seorang khattat juga beliau. Kemudian gagal dan saya kembali ke Sumatera Utara dengan pikiran walaupun gagal ke luar negeri, tapi harus tetap berburu beasiswa di dalam negeri. Dan alhamdulillah D1 saya selesaikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Delhi. Tidak beasiswa. Saya lalui sambil mengajar di Pondok Pesantren Hashimiyah, sembari mengajar, kemudian sembari kuliah sampai pindah, ya. Banyak ada Jaya Desa, Joy 68 Jaya Desa. Putri juga di Jaya. Dapat diberi Jaya ini sampai sekarang masih aktif dari Ustadz Jaya Perbatasan dari ini. Kemudian selesai di tahun 2009 di sudah saya berpikir kalau hanya S1 dengan ini tanpa istilahnya ini mengecilkan ini sepertinya bisa kompetitif nanti di tengah-tengah ladang perjuangan, yang mana yang mau kita hadapi adalah manusia pada umumnya yang tidak bisa kita pungkiri. Kadang ada sebagian melihat dari nama yang dibawa, latar belakang dan nama institusi pendidikan. Maka saya lanjutkan pada waktu itu untuk berburu beasiswa S2 karena mengingat biaya S2 ini besar, kemudian kemampuan ekonomi yang mumpuni, dan yang penting adalah adanya dari rekan sesama alumni 2005 juga, alumni Gontor 2005, alumni 2005 asal Bekasi, namanya Ustadz Anggung Manu Manoso, yang kemudian mengajak saya waktu itu berburu S2 di Aceh. Jadi ketika
saya berburu S2 di Provinsi Aceh, itu posisi saya belum di Aceh, gitu. Posisi saya belum di Aceh, masih di Sumatera Utara. Jadi bisa apa namanya rekan-rekan atau kawan-kawan yang join ini ya, para Bang Anda bisa bayangkan bagaimana seseorang yang non putra daerah berburu beasiswa di provinsi orang. Ya, di Aceh ya. di Aceh. Sedangkan beasiswa itu yang dikeluarkan adalah beasiswa gubernur. Otomatis beasiswa itu diarahkan adalah untuk putra putri Aceh pada waktu itu. Namun saya walaupun apa namanya putra Sumatera Utara, berburu beasiswanya adalah beasiswa gubernur Aceh dengan rekomendasi dari Daya Perbatasan Darul Amin yang tempat saya mengabdi dan mengajar sekarang. Jadi peran atau rekom dari Daya Perbatasan itulah yang bisa saya bawa menjadikan saya berburu beasiswa di Provinsi Aceh. Kemudian yang menjadi apa namanya cinta ulang pun tiba adalah ketika saya berburu beasiswa menggunakan rekomendasi, sedangkan saya pada waktu itu masih dalam proses ya, dalam proses belum menjadi guru tapi masih proses gitu ya. Maka saya putuskan saya diberi oleh Daya Perbatasan Rekom untuk mencari beasiswa. Padahal waktu itu beasiswanya belum pasti kelulusan belum pasti atau tidak. Namun begini nih Coach N1 ini siapa ini saya siapa itu? Ahlan Sul, ahlan. Kemudian saya pun memutuskan untuk menjadi guru di Daya Perbatasan Darul Amin. Alhamdulillah ternyata beasiswa itu kemudian cairnya tidak di tahun 2010 ya, kami berburunya di 2010 awal, keluar pengumumannya juga di tahun 2010 pertengahan hampir akhir, tapi beasiswanya Pangkulat 679. Oh iya ini marhala berarti ini marhala ini 2005 berarti ini. Ya. Beasiswanya itu keluar di tahun 2011 ya, 2011 bulan Juli pada waktu langsung berangkat ke Malang itu ya waktu itu. Pada waktu itu posisi sudah menikah ya, posisi sudah menikah, kemudian terpaksa meninggalkan istri di Daya Perbatasan. Jadi sebelum berangkat itu kita ini Fitri Asima itu santri Darun Najah itu. Iya. Sekarang mahasiswa di Al Azhar Indonesia. Oke, ahlan wasahlan. Lanjut. Kemudian di 2011 setelah beasiswa dinyatakan positif ya, kemudian persyaratan pun pada waktu itu sudah bisa saya penuhi. Jadi pembuktian putra daerah itu adalah dengan cara memberikan KTP Aceh. Dan memang alhamdulillah pada waktu itu saya posisinya sudah berdomisili di Aceh dan memiliki kartu tanda penduduk Aceh. Ya, dan memang kakak saya dan istri sudah di Aceh. Jadi tidak ada manipulasi dan memang apa namanya semua persyaratan bisa saya penuhi. Jadi salah satu tips yang bisa saya berikan dalam berburu beasiswa dalam bincang-bincang online sore ini adalah jangan pernah apa namanya melewatkan satu syarat pun dari syarat-syarat yang diberikan oleh si pemberi beasiswa. Karena satu syarat saja terlewatkan atau tidak terpenuhi, maka putuslah atau pupuslah harapan kita mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi itu makanya saya bilang tadi di awal apa namanya
gayung bersambut, pucuk dicinta ulang pun tiba. Kalaulah seandainya saya tidak mengajar kemudian di daerah perbatasan Darul Amin, tidak mandah ke Aceh, mungkin saya tidak akan memiliki KTP Aceh. Dengan tidak memiliki KTP Aceh, kemungkinan beasiswa saya akan hangus. S2 di Malang itu pupus harapan ya, berarti ya? Pupus harapan. Makanya saya bilang tadi, memang takdir juga mengarahkan supaya mendapatkan beasiswa itu, di samping doa dan ikhtiar yang sudah Kemudian tahun 2011 saya berangkat ke UIN Malang dengan berbekalkan beasiswa dari Gubernur Aceh, Bapak Irwandi Yusuf, kala itu gubernurnya. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tepat waktu selama 2 tahun. Di tahun 2013 saya menyelesaikan S2 di UIN Malang dengan konsentrasi manajemen pendidikan Islam. Tesis yang saya angkat adalah tentang kepemimpinan dan khususnya kepala-kepala madrasah yang ada di pesantren se-Kabupaten Aceh Tenggara. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dengan prestasi cum laude. Alhamdulillah. Dengan berbagai macam kendala, anak banyak secara detail kisah pilu sedih bahagia selama menuntut pendidikan ini. Pendidikan di Malang ini meninggalkan istri yang sedang hamil, kemudian melahirkan tanpa didampingi oleh sang suami, ya. Sampai anak pertama itu usia 3 bulan baru kemudian bisa pulang libur semester. Itu sampai S2. Kemudian 2013 ya. 2013, alhamdulillah 2013 bisa menyelesaikan S2 di UIN Malang. Kembali ke Aceh ya. Ke Aceh itu kembali aktif di daerah perbatasan sebagai guru. Kemudian ada kelas 1 sekolah swasta yang kala itu di Aceh Tenggara. Dan prodi yang dibuka juga sesuai dengan prodi yang saya ambil waktu itu. Prodi yang dibuka ya manajemen pendidikan Islam. Kemudian saya menjadi dosen mengajar kelas. Ya, sembari juga tetap aktif di daerah perbatasan. Dari tahun 2014 sampai 2016, 2 tahun, sebenarnya sudah ada keinginan untuk berburu beasiswa S3 melalui jalur dosen. Sebagaimana yang disediakan oleh Kemenak, itu ada MORA, scholarship, ya, 5.000 doktor. Cuman pada waktu itu karena saya dengan teman di awal-awal yang memberikan informasi beasiswa S2 yaitu Ustadz Abdul, kita mengambil beasiswa MORA untuk S3 beliau, maka secara bersama kami, maka saya putuskan untuk mendahulukan beliau terlebih dahulu mengambil beasiswa MORA di tahun 2016 ya, tahun 2016. Kemudian saya tetap lanjut ya mengajar mendidik di daerah perbatasan Darul Amin Aceh Tenggara. Ada juga mengisi mata kuliah tentang kepemimpinan, tentang supervisi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Babus Salam Aceh Tenggara. Sembari juga menjalani aktivitas sebagai jurusan saya menunggu giliran untuk
guru beasiswa kembali di jalur Mora ini, di jalur dosen. Alhamdulillah di tahun 2019 kemarin saya mengikuti jalur Mora ini dengan berbagai macam persyaratannya. Alhamdulillah saya sudah bisa memenuhi, termasuk salah satunya adalah memiliki nomor induk dosen nasional atau NIDN. NIDN ya. NIDN. Berarti syaratnya salah satu harus jadi dosen dan ada nomor induknya ya. Nah, jadi Mora ini sekarang diperluas bukan hanya untuk dosen saja, tapi ada juga untuk tenaga umum, tenaga kependidikan yang berada di kampus, gitu. Bukan hanya untuk dosen saja sekarang Mora ini. Berarti dia TU di kampus, administrator itu bisa juga. Bisa. Tapi kalau yang bukan di kampus, kepala-kepala SMA, SMP yang udah S2 itu mengambil S3 bisa apa tidak itu? Salah satu teman saya sebenarnya itu adalah salah seorang kepala bagian di Kabupaten Mandailing Natal. Bisa nanti lihat di detail karena saya mengambil bidang dari jalur dosen, sehingga saya kurang tahu persis kalau yang mengambil jalur bidang jalur administrasi ini. Jadi tahun 2019, tepatnya di bulan 4, waktu itu ikut Mora, saya penuhi, saya upload semua berkasnya, ya. Lagi-lagi seperti yang saya sampaikan, jangan sampai salah, sampai syarat pun. Berarti satu syarat aja nggak boleh ketinggalan, harus lengkap semua. Tidak boleh ketinggalan, karena itu menentukan besarnya persentase kita untuk mendapatkan. Saya bercontoh seperti ini. Salah satu syarat sunnah gitu ya, ini bukan syarat wajib ini. Di dalam pengambilan Mora itu adalah, berarti syarat ini boleh ada boleh tidak, yaitu rekomendasi dari guru besar. Guru besar dari universitas yang akan dipilih. Namun syarat ini boleh tidak ada. Salah seorang besar. Kemudian saya jumpai dan saya minta rekom langsung dari Ketua Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Syukur Khalil. Saya minta rekomnya. Jadi saya dapat 2 rekom dari guru besar Sumatera Utara. Walaupun tadi rekom guru besar ini hanyalah sunnah saja, tapi tetap saya penuhi walaupun, ya. Walaupun Karena itu merupakan kredit poin ya bagi para pemburu beasiswa ya. Iya. Jadi lagi-lagi saya katakan jangan sampai melewatkan satu persyaratan pun dari si pemberi beasiswa. Alhamdulillah, kemudian saya dinyatakan salah satu yang lulus dari sekian banyak yang mendapatkan. Ada satu yang terlewat sebelum, sebenarnya ada lagi wawancara ya, review tentang tema disertasi yang akan kita angkat. Jadi itu bisa saya kasih tahu pada rekan-rekan yang berburu beasiswa di S3 khususnya, angkatlah tema disertasi Anda semenarik mungkin. Ya. Semenarik mungkin ya. Mungkin. Yakinkan ya penguji atau pewawancara review pada waktu itu tertarik dan sangat berminat
dengan tema disertasi yang akan Anda selesaikan. Anda yakinkan bahwasanya Anda bisa menyelesaikan beasiswa itu tepat waktu kepada para penguji. Itulah Abang Anda sejarah pendidikan saya dari SD di kampung halaman, kemudian pindah ke SD 118 dengan Bapak, kemudian pindah ke Madrasah Sanawiyah, Darul Muhsinin ya, Janji Manahan, kemudian ke Gontor ya. Alhamdulillah selesai tahun 2005, tapi 3 sampai 2006 menyelesaikan S1 sampai 2009, kemudian itu berubah untuk S2 di Aceh. Alhamdulillah selesai sedikit berbagai macam cerita sedih dan senangnya. Kemudian kembali ke beasiswa S3 di 2019 melalui jalur dosen yang disediakan oleh Kementerian Agama, yaitu Mora Scholarship. Alhamdulillah Allah memberikan kembali beasiswa dan sekarang sedang saya. Demikian Bang Anda. Dan baik, itu usaha-usaha manusia ya. Jadi ada usaha non manusia juga, termasuk usaha robbani ya, yaitu doa itu tadi ya, ikhtiar doa dan berusaha itu utama juga itu ya, termasuk ya. Jadi di samping usaha manusia, bagaimanapun kuatnya kita berusaha, tetap keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketetapan Allah yang belum Ia tetapkan, umpama ketika kita selesai ujian, menunggu kelulusan, nah itu kan ketetapan lulus dan tidak masih masa yang akan datang. Maka kalau ini menurut yang saya yakini, posisi doa, kalaulah digenjot itu ya di situ ya. Iya. Digenjot itu doanya itu. Iya, digenjot doa antara setelah selesai kita mengikuti ujian ke pengumuman. Umpamanya ini kita buat sebuah perumpamaan. Takdir kita adalah tidak lulus umpamanya, tapi kan belum terjadi. Nah, maka kita ubah dengan doa, kita rayu. Kita rayu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa, dengan meningkatkan, walaupun ini kesannya sangat transaksional, tidak mengapa. Setidak-tidaknya kita mengubah takdir yang belum keluar dengan doa dan ibadah yang kita tingkatkan, sehingga umpama tidak lulus, kemudian karena doa begitu kuat, ibadah yang terus kita tingkatkan, kemudian Allah terayu dengan doa dan ibadah tadi, dan menjadi lulus. Saya seperti itu. Jadi letak posisi doa itu boleh berbarengan dengan usaha, tetapi saya lebih kepada doa itu mengiringi usaha. Setelah kita berusaha, ya, mengiringi dengan doa dan ibadah yang kita tingkatkan. Baik, mungkin ada pesan-pesan terakhir bagi pemburu beasiswa dalam negeri ini. Mungkin selama ini kan orang berperasaan itu paling saudara dekat yang ngasih beasiswa aja yang dapat. Mungkin itu yang ya begitulah, KKN-nya mungkin itu masih kental itu. Bagaimana itu? Apa ininya? Mungkin satu kata dua kata untuk penutup gitu. Iya, baik Bang Anda. Saya katakan untuk berburu beasiswa memang banyak pernyataan-pernyataan seperti itu. Ya, udah ada titipannya, itu sudah ada jatahnya, itu sudah ada dan sebagainya. Namun menurut pengalaman saya pribadi, saya tahu pengalaman itu semuanya nonsens.
setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan beasiswa itu, dan setiap Anda adalah orang yang sangat berpotensi untuk mendapatkan beasiswa itu, maka pikirkan suuzon seperti itu. Karena sudah saya buktikan, saya bukanlah putra daerah asli Aceh, tapi saya bisa berburu beasiswa di Aceh. Saya tidak Termasuk yang memiliki S3 juga ya. Iya. Kemudian di S3 saya tidak memiliki jaringan di Kementerian Agama, saya bukanlah anak dari orang pejabat begitu ya. Tapi dari Aikulim ya. Orang tua saya tidak. Ya, saya tidak SD, saya tidak tamat SD. Tinggalnya pun di pedalaman sekali di Sumatera Utara. Bahkan kalau di map pun dicari mungkin tidak ada desa itu ya, sangat sulit. Saya bisa mendapat beasiswa. Jadi dengan seperti itu sudah ada data, itu sudah ada saudara yang sebagainya. Nah, biarlah itu menjadi apa namanya frase-frase yang terlibat di dalam saja agar kita berburu. Jadi itu pesan-pesan terakhir ya. Jadi hilangkan prasangka KKN dan macam-macam itu ya. Insya Allah usaha doa itu insya Allah berhasil ya. Begitu ya Dinda ya. Karena kalau sudah tertanam prasangka seperti itu dalam benak kita, itu akan membunuh jihad kita untuk mendapatkan beasiswa itu. Yang tadi semangat kita 100%, karena adanya bisikan-bisikan seperti itu menjadi 50%, bahkan turun menjadi 30%. Oh, iya. Bahkan ogah-ogahan udah. Nah, ketika memang betul-betul kita tidak lulus, sebenarnya kita tidak lulus disebabkan oleh ogah-ogahan tadi, bukan karena diri kita sendiri. Sebabnya diri kita sendiri sebenarnya ya. Iya, sebabnya diri kita sendiri seperti itu. Baik. Ini saya kira ini udah terlalu panjang nih Adinda ini, mengganggu waktunya ini. Udah kalau kita di sini udah mau berbuka ini bentar lagi nih. Kalau di Aceh ini masih lama untuk berbuka. Mungkin sejam lagi ya di sana ya. Iya, sejam lebih lagi. Sejam lebih ya. Nah, kalau kita ya sekitar 40 menit lagi nih udah berbuka ini di Bogor ini. Iya. Kalau di sini berbuka itu jam 6 lewat 30. Oh gitu ya, ya. Baik. Ini sebagai penutup, terima kasih banyak ini atas waktunya. Nanti kita akan share di Facebook ini. Mohon maaf kepada kawan-kawan karena teknis di Facebook belum memungkinkan untuk seperti di IG. Di IG ini. Itu pun tadi di Zoom juga ada trouble juga, maka sekali lagi mohon maaf kepada kawan-kawan mungkin yang nunggu-nunggu di Facebook ini. Baik. Mungkin demikian kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.